Saya ulangi penjelasannya. Orang yang mewariskan atau secara Islam disebut al-muwaris, orang yang mewariskan ya. Dalam hal ini orang yang telah meninggal tentunya ya, yang berhak mewariskan apa yang ditinggalkannya di dunia. Orang yang mewarisi namanya al-waris, yaitu orang yang memiliki ikatan keluargaan dengan mayit yang berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang tersebut bisa mewarisi. Siapa itu? Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, harta warisan ini namanya maurus, merupakan harta benda yang akan diwariskan karena ditinggal oleh si mayit setelah peristiwa kematiannya. Kita lihat berapa besaran pembagiannya tadi. Setiap ahli waris memiliki besar bagian masing-masing dalam hukum waris Islam. Untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat melihat ada beberapa contoh tabel-tabel di bawah ini. Misalkan gini, ini ada ahli waris, kemudian berapa besar, keterangannya siapa. Nah, katakanlah ahli waris ini pertama anak wanita, hanya satu, dia hanya seorang diri ya, maksudnya sendirian dia. Dia tidak boleh 100% menerima, harus bagiannya cuma setengah. Nah, kalau dua atau lebih anak wanitanya tadi, lebih dari satu orang, dia sama-sama mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Lalu anak wanita bersamaan dengan pria lengkap, ada anak laki-lakinya dan anak perempuannya, mereka dibanding 2/1. Artinya apa? 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Lalu bagaimana kalau ahli warisnya ayah? Ayah ini 1/3 atau 1/6. Tadi di depan sudah dijelaskan, bila tidak ada keturunan, bila 1/3 dapatnya. Kalau dia punya keturunan 1/6 dapatnya. Itu kalau ayah. Ini hampir sama dengan ibu. Kalau ibu kan 1/6 bisa, 1/3 bisa. Nah, kalau keturunan atau saudara dengan jumlah 2 orang atau lebih, atau bila tidak ada keduanya, kan kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat pembagian warisan ke anak perempuan. Pembagian harta warisan menurut Islam untuk anak perempuan sudah kita baca di depan tadi. Kedudukan anak tersebut, perempuan lebih kecil dapatnya daripada laki-laki. Bila anak perempuan itu merupakan anak tunggal, maka warisan yang didapatkannya hanya setengah bagian. Namun bila dia dapat 2 orang atau lebih, mereka mendapat 2/3 ya. Nah, itu udah kita bahas tadi. Begitu juga anak laki-laki ya. Nah, saya kira tentang warisan ini bisa saudara lihat dari makalah atau artikel yang saya kirim ya. Mudah-mudahan ini cuma sekelumit saja, sebagian dari kulit-kulit warisan. Warisan itu diperoleh dari mana? Dari hasil peninggalan, ada hubungan darah. Hubungan darah itu ya karena kita anaknya, kita sebagai ahli waris ya namanya. Ingat, yang meninggal namanya pewaris, yang mendapatkan warisan namanya ahli waris. Nah, itu harus diingat. Saya kira ini aja dulu untuk sebagai ya menambah pengetahuan kita. Akibat dari satu perkawinan, dari depan kemarin bisa perceraian, bisa rujuk. Bahkan kalau meninggal salah satu di antara mereka, mereka namanya mempunyai peninggalan atau harta warisan. Saya kira itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.